Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai include. Sekarang kita akan memulai coding ya. Nah, jadi pertama-tama yang harus diperhatikan adalah penulisannya. Aturan di C++ yang pertama, tulisannya semua harus kecil. Penulisannya semua harus kecil hurufnya ya. Lalu teman-teman harus mengakhiri dengan titik koma ya. Jadi ingat, kedua peraturan ini sangat penting bagi teman-teman yang suka misalkan error ketika coding gitu ya. Salah satunya adalah hurufnya besar ataupun tidak memiliki titik koma. Nah, jadi kedua syarat tersebut perlu diingatkan lah ya. Oke. Berikutnya kita akan mengenal tentang include. Nah, jadi di sini cara penulisannya pagar. Tulisannya ingat kecil semua, include. Nah, kita akan mengetahui apa itu include ya. Nah, jadi include itu adalah elemen penting atau objek penting yang dirancang khusus untuk bahasa pemrograman C ataupun C++ ya. Nah, jadi sebenarnya C++ ini adalah pengembangan dari bahasa pemrograman dari bahasa C. Nah, kalau C++ ini bahasa yang pengembangan yang dari sebelumnya gitu ya. Nah, jadi include ini adalah bahasa penting atau elemen objek penting dari suatu C++. Ketika kita menuliskan ini, semua akan berjalan dengan baik. Misalkan kita tidak pakai include. Nah, tanpa pakai include, walaupun kita sudah coding lebih dari 1000 kata, itu tidak akan berfungsi. Ya, jadi pentingnya sekali dalam include ini. Berikutnya ada yang namanya IOStream. Apa sih IOStream ini? IOStream ini adalah untuk menampilkan sistem output dan juga input terhadap kita ya. Nah, jadi contohnya gini, ketika kita akan menambahkan teks, apakah itu menampilkan ataupun menyembunyikan? Pasti menampilkan ya. Soalnya kalau disembunyikan, mau apa yang terlihat gitu. Betul? Nah, contohnya gini. Di bawah sini kita bisa menambahkan int dan main. Fungsinya adalah untuk menambahkan codingannya. Nah, jadi ketika kita menuliskan int main, diawali dengan kurung buka dan kurung tutup, dan diawali kurung-kurung awal dan kurung-kurung akhir. Nah, di bagian tengah sini, teman-teman bisa langsung mulai coding. Nah, jadi teman-teman tidak bisa coding di sini, tidak di bawah sini, tapi teman-teman bisanya di sini. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu di sini, itu akan dieksekusi oleh int main-nya gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kita menuliskan teks, cara menuliskan teks di C++ cukup mudah. Caranya teman-teman tuliskan aja std titik 2 cout. Lalu menggunakan kurang dari, lalu tutup dengan titik koma. Ingat ya, titik koma. Yang tadi saya bilang, di C++ ini pentingnya sekali dalam memperhatikan titik koma, ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan tulis di sini kata apa yang ingin ditampilkan. Cara menampilkannya yaitu teman-teman tinggal klik aja titik ini ya, titik 2 atau tanda kutip 2 di sini. Lalu bisa tulis apa? Misalkan selamat datang ya. Selamat datang gitu. Nah, di sini ada run. Ini fungsinya adalah untuk melihat hasil codingan kita. Jadi ketika kita klik akan ngeproses ya. Dia akan ngeproses dan menampilkannya di terminal. Oke. Di sini muncul ya. Selamat datang. Nah, ini adalah output ya, menampilkan output. Begitu ya. Ini namanya menampilkan output. Lalu ada juga menampilkan atau menautkan input ya. Nah, jadi teman-teman menggunakan std lagi titik 2. Di sini tinggal menuliskan cin. Nah, bedanya dia memakai
lebih dari. Dan ditutup dengan tanda seperti ini atau titik koma ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa tulis di sini nama dari cinnya. Nah, kita tidak bisa menggunakan asal nama aja, misalkan hello asal nama kayak gini. Tidak bisa. Karena kita perlu yang namanya variabel. Ya. Nah, coba ini kita artikan dulu deh. Selamat datang. Ini apa sih? Nah, jadi ini tanda titik koma ini adalah untuk menutup semua elemen. Ini kan elemen nih, selamat datang, cout, std. Ini namanya objek atau elemen. Nah, ini titik koma ini fungsinya adalah untuk menutup. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk menuliskan nama ataupun teks pada terminal kita perlu yang namanya tanda kutip 2. Ini. Tanpa menggunakan tanda kutip 2, dia tidak akan berfungsi. Coba kita akan buktikan saja deh kalau nggak percaya ya. Ini stdcin-nya hapus dulu aja. Kita coba run. Nanti dia akan terjadinya error. Tunggu. Ups, error. Ya, error lagi guys. Error ya cuy. Nah, jadi pentingnya kita menambahkan tanda kutip 2 ya. Untuk menambahkan teks, ingat ya. Lalu apa sih ini? Nah, ini kurang dari itu apa sih? Nah, jadi arti dari kurang dari itu adalah kita menghubungkan elemen yang selamat datang ini atau kita sebut dengan string. Si elemen string ini akan dihubungkan ke cout dan akan dibandingkan menggunakan std. Dibandingkan itu dibantu ya. Jadi kalau misalkan tanpa std gimana? Nah, kayak gini nih. Coba run. Tanpa std gimana bang? Apakah tidak bisa? Apakah bisa? Ups, tidak bisa. Di bagian sini sudah ditampilkan std.2.2 code-nya mana katanya ya. Nah, karena kita hapus tadi yang std code yang ini. Betul? Nah, sekarang ada cara cepat. Tanpa menggunakan std code, kita bisa agar tidak error. Gimana caranya? Teman-teman membutuhkan using name space. Diikuti dengan std. Lalu ditutup dengan titik koma. Sudah, permasalahannya selesai. Ketika kita compile, hasilnya akan muncul selamat datang. Oke, seperti itu saja mungkin ya untuk pembahasan mengenai dasar C++ ya. Oke, sekiranya itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.